Jadi persaksian itu nanti Allah yang tahu bagaimana bentuknya, tapi pasti akan tepat, presisi, dan tidak akan meleset. Kalau superkomputer saja dia bisa menghitung dengan sangat tepat, kalkulator juga bisa sangat tepat, apalagi Allah yang ilmunya tidak terbatas. Karena itu pesan dari ayat ini, wa yakunar rasulu alaikum syahida, mari kita selaraskan, ya. Jadi kalau Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membangun masyarakat yang baik, saling menghormati, yuk kita lakukan itu. Nabi meminta kita untuk jangan saling memfitnah, memprovokasi, kita jauhkan, ya, supaya yakunar rasulu alaikum syahida itu dapat berjalan dengan baik untuk diri kita. Bapak-bapak dan saudara, ini ayat yang penting, ya, karena menceritakan, ya, menyampaikan tentang karakter umat Islam itu seperti apa. Wa kadzalika, dan demikian pula, ya, dan demikian pula, ya, ayat sebelumnya perpindahan kiblat untuk menunjukkan kecintaan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Maka demikian pula kecintaan Allah itu ditampakkan. Nah, jadi wa kadzalika itu artinya persamaan dengan sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya menunjukkan betapa Allah cintanya kepada umat Nabi Muhammad ini, sampai kemudian kiblatnya itu dikembalikan kepada kiblatnya Nabi Ibrahim sebagai bentuk kecintaan Allah. Demikian pula kecintaan Allah itu, ya, kepada umat Nabi Muhammad adalah dengan menjadikan mereka sebagai ummatan wasata, sebagai umat pertengahan. Nah, ummatan wasata, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas umat-umat yang lain, amal-amal mereka. Dalam hadis disebutkan bahwa pada hari akhir nanti, ketika nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, ditanya, hal ballaghta ma ursilta bihi, apakah kamu, ya, misalnya dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ditanya oleh Allah di akhirat nanti, hal ballaghta ma ursilta bihi, apakah engkau telah menyampaikan apa tujuanmu diutus? Lalu Nabi Nuh mengatakan, iya, saya sudah sampaikan ya Allah. Lalu Allah tanya umatnya, ya, ditanya umatnya, apakah Nuh sudah menyampaikan? Nah, gitu. Umatnya mengatakan, ma'atana min nazir, enggak ada ya Allah, gitu. Jadi mencoba berkelit mereka, enggak ada. Siapa tuh Nuh kira-kira gitu? Enggak kenal kok ya Allah, gitu. Padahal nabinya, untuk berkelit. Maka saat itu, ya, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai saksi bahwa benar Nabi Nuh alaihi salam telah menyampaikan. Pertanyaannya, bahan kita jadi saksi apa? Gitu. Bagaimana kita bisa bersaksi? Kan nggak ketemu Nuh kita. Nah, bahan kita bersaksi adalah apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran ini banyak sekali disampaikan, ya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah, ya, ya, sampai bahkan alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun itu berdakwah terus, sampai satu persatu sampai konon hanya 83 orang, ya, dalam sebagian riwayat yang kebenarannya kita tidak tahu secara mutlak kayak apa. Hanya berapa puluh orang yang mau naik ke perahu, sisanya itu nggak mau. Jadi upayanya luar biasa. Allah menceritakan itu melalui Al-Quran kepada kita. Dengan kata lain, bekal kita kelak bersaksi, ya, kepada atas kebenaran bahwa para nabi telah menyampaikan kepada kaumnya apa yang Allah perintahkan adalah
kitab suci Al-Quran. Karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, banyak sekali di dalam Al-Quran keterangan bahwa asas iman atau sifat iman yang paling utama itu yu'minuna bil ghaib, ya. Nabi Nuh itu bagi kita hadir atau ghaib? Ghaib. Ada yang pernah ketemu Nabi Nuh? Nggak ada. Bahkan kalaupun dalam mimpi ada yang mengatakan, Ustaz misalnya gitu, ya, Ustaz Ilham, saya Nabi Nuh gitu, belum tentu benar. Karena yang benar hanya benar adalah kalau mimpi Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang lain-lain itu bisa ada manipulasi. Jadi itu gaib bagi kita, ya. Tapi ya, beriman kepada yang gaib, yaitu apa yang Al-Quran beritahukan, itu sesungguhnya kekuatannya, kekuatan informasi, kualitas informasi, ya, yang disajikan oleh Al-Quran itu tidak ada yang mengatasi kesohihannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu hak, itu benar. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul akan menjadi syahid atas kalian, menjadi saksi atas amal-amal kita. Makanya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Nabi Muhammad, lalu setelah itu merasa lepas dari tanggung jawab untuk menunaikan apa-apa yang menjadi tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti apa yang kita amalkan itu akan disajikan ke hadapan Rasul dan untuk menjadi pertanggungjawaban kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin kita dibangkitkan tahta liwa'i hamdi, ya, tahta liwa'il hamdi, ada panji yang namanya liwa'ul hamdi, panji yang menunjukkan pujian kepada Allah. Itu umat Nabi Muhammad SAW, kalau mau dibangkitkan di bawah panji itu, maka mari kita berupaya untuk menyelaraskan. Saya, Anda, kita semua, kita selaraskan, ya, kelakuan kita dengan pesan-pesan Nabi. Karena Nabi akan ngelihat, nanti Nabi akan bersaksi. Gimana caranya Nabi bersaksi? Misalnya kalau kita mikir nih, ya, bapak-bapak saudara, kan umat Islam itu akan banyak sekali jumlahnya, ya. Yang sekarang saja udah lebih 1 miliar umat Islam di dunia. Kalau dihitung-hitung dari 1400 tahun yang lalu, wallahu alam udah berapa, mungkin lebih dari 2 miliar mungkin jumlahnya. Banyak sekali. Lalu gimana persaksiannya nanti Rasulullah SAW? Persaksian adalah dengan cara yang Allah akan tetapkan. Tapi jangan merasa itu nggak mungkin, ya. Kita sekarang saja dalam sistem yang dibuat oleh manusia, itu namanya superkomputer yang dibuat oleh orang Tiongkok, orang Amerika, itu dia bisa mengerjakan lebih dari 1 triliun operasi matematika dalam 1 detik. Itu buatan manusia. 1 triliun itu berapa? 1 juta kali 1 juta. Hitungan 1 detik. Itu superkomputer. Apalagi kehendak Allah yang jauh mengatasi itu. Jadi persaksian itu nanti Allah yang tahu bagaimana bentuknya, tapi pasti akan tepat, presisi, dan tidak akan meleset. Kalau superkomputer saja dia bisa menghitung dengan sangat tepat, kalkulator juga bisa sangat tepat, apalagi Allah yang ilmunya tidak terbatas. Karena itu pesan dari ayat ini, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, mari kita selaraskan, ya. Jadi kalau Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membangun masyarakat yang baik, saling menghormati, yuk kita lakukan itu. Nabi meminta kita untuk jangan saling memfitnah, memprovokasi, kita jauhkan, ya, supaya yakunar rasulu 'alaikum syahida itu dapat berjalan dengan baik untuk diri kita.